Ini kasusnya sering terjadi nih. Harta sudah ada, tanggal pernikahan sudah ada, mahar sudah ada, calon belum ada. Bagaimana caranya? Ikhtiar. Itu poinnya. Ikhtiar. Niat sudah ada, mulai berdoa. Mulai apa? Berdoa. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniatkan nikah itu sebagai ibadah dalam rangka menaati Allah. Itu dulu poinnya. Kalau sudah nanti kita berdoa dan diniatkan, Allah akan mengatur jalan ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuai dengan niatnya. Bukan cuma nikah. Hati-hati. Kalau berniat cuma untuk menikah, maaf, yang belum beriman pun menikah dengan caranya. Ini kalau niatnya cuma karena cinta, karena ingin nikah, dan bukan menjadikan patokan agama sebagai prioritas, nanti pernikahan itu bisa terjadi dengan cara apa saja. Dan tidak sedikit sekarang didapati meninggalkan agamanya hanya untuk mewujudkan cinta palsunya. Saya sebut palsu karena tidak abadi sampai akhirat. Kejadian itu nampak. Maka apa yang harus diniatkan? Pertama kali, berdoa memohon kepada Allah bahwa untuk menikah itu dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya. Itu dulu. Nanti Allah akan bimbing. Nah, dalam bimbingan itu berikhtiar. Kalau menaati Allah dan Rasulnya, carinya di tempat-tempat yang mendekatkan diri pada Allah. Jadi nggak akan mungkin mendapati di tempat-tempat yang jauh dari Allah. Maka antum mulai mendekati tempat-tempat itu, majlis ilmu, ke masjid, lihat. Itu akan didorong. Dan akan suasana-suasana nanti akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi nanti nggak usah malu kalau mencari itu, nggak usah malu. Ya, tanya-tanya pada teman-teman misalnya. Ya, di pesantren-pesantren masuk silaturahim dengan kiainya, pesantren ahli Quran, sampaikan seperti Anda berani menuliskannya, sampaikan. Saya alhamdulillah Pak, usia 26 tahun, Masya Allah, harta cukup, penghasilan ada. Izin Pak Kiai, apa di antara 1000 santriwati ini kira-kira ada yang cocok dengan saya? Masya Allah, adik 26 tahun, luar biasa. Berapa juz? Alhamdulillah Pak Kiai, cita-cita saya masih ikhtiar, insya Allah 30 juz, sekarang masih juz 30. Nggak apa-apa, nanti Pak Kiai carikan yang sudah 30 juz yang bisa mendampingi sampai juz ke 30 itu. Berpikirnya positif. Jodoh itu takdir, bukan qadar. Beda antara qadar dengan takdir. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal. Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air, itu gak akan pernah merubah qadar. Di antara qadar itu misalnya ajal, itu batas usia kita sampai meninggal. Kata Allah, setiap umat saya tetapkan waktu pulangnya. Tapi jodoh tidak, itu takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluknya. Ikhtiar. Baru Allah tetapkan, diberikan jalan. Nah, kadang-kadang ikhtiar kita keliru, di situ diberikan hidayah untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar. Maka jodoh persoalan ikhtiarnya di Quran surah ke-49 ayat 17. Hei manusia, persoalan jodoh itu terbuka bagi siapapun. Ya Allah, hamba sudah berikhtiar menunaikan apa yang telah Engkau tetapkan. Hamba ingin terbebas dari yang haram, ya Allah. Hamba sudah menunaikan salat, hamba berusaha untuk zakat, tapi hamba pun ingin menyempurnakan agama hamba seperti Engkau perintahkan, Rasulmu tuntunkan, ya Allah. Mustahil Engkau perintahkan dengan pernikahan kalau Engkau tidak berikan jalannya. Ya Rabb, hamba ingin menjadikan halal dalam kehidupan hamba. Ikhtiar sudah hamba tanamkan, cinta sudah hamba lekatkan, ta'aruf sudah hamba jalani. Kalau dengan semua ikhtiar itu bisa mengantarkan hamba kepada jenjang pernikahan, maka mohon ya Rabb, berikan hamba kesempatan untuk bisa bersanding dengannya. Masya Allah. Ridhomu hamba harapkan, ya Allah. Cintamu Engkau hadirkan, ya Rabb. Hamba mohon, kalau sudah dengan semua ini, sudah dengan puasa yang telah Engkau janjikan, sudah dengan doa-doa yang telah Engkau janjikan untuk dikabulkan, belum mampu terkabul juga, mohon tunjukkan kepada hamba, ya Rabb. Dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu?